Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan dengan NIM 2305356011505 dengan teman saya. Wildan Mukorobin dengan NIM 230535606536. Kami dari Teknik Informatika Universitas Negeri Malang, Angkatan 23, dengan tugas Big Data, dengan judul presentasi kami, perbandingan optimasi perhitungan data di database MySQL menggunakan Count dengan engine InnoDB, MySam, dan menggunakan trigger. Jadi di video kali ini kita akan fokus pada teori dan praktikum mengenai perhitungan data di database atau counting dengan engine InnoDB dan MyISAM serta menggunakan trigger atau counter table untuk perhitungan data. Tanpa berlama-lama, ayo kita masuk ke pembahasannya. Baik, di sini kami menggunakan database dengan jumlah kapasitas sebesar 10.371.000. Kami akan menggunakan command prompt untuk proses perbandingannya nanti dengan dua engine. Kami masukkan datanya tadi menggunakan engine MyISAM. Jadi untuk uji coba pertama kita akan langsung menggunakan MyISAM. Pertama kita akan login dulu di sini. Oke, untuk menggunakan database-nya, nama database yang kami gunakan adalah Big Data. Oke, di sini untuk membandingkannya, kita akan menghitung jumlah row yang ada di database. Pertama, kita akan menggunakan engine dari MySam. Untuk keywordnya sendiri, kita akan menggunakan select, count, bintang, from, nama table. Nama table yang kami gunakan itu adalah job. Oke, di sini kita menggunakan 10.371.48 data. Sangat luar biasa di sini. Waktu yang diperlukan hanya 0,000 second. Kenapa demikian? Baiklah, sekarang kita bahas. Pertama, kita harus tahu kalau MySam adalah engine lama yang dikenal karena kesederhanaan dan juga kecepatannya. Engine ini sangat cepat digunakan ketika operasi pembacaan data, seperti pencarian dan menghitung jumlah baris dengan count bintang ini. Terus, kenapa bisa lebih cepat daripada engine yang satunya seperti InnoDB? Karena MyISAM ini menyimpan jumlah baris tabel langsung di metadata. Jadi ketika kita meminta untuk count bintang ini, MyISAM hanya menghitung baris terakhir dari metadata tadi. Jadi MySQL itu tidak perlu benar-benar menghitung satu persatu dalam tabel. Inilah yang membuat MyISAM itu terasa lebih ringan dan lebih cepat dibanding InnoDB, terutama untuk kebutuhan yang hanya fokus pada pembacaan data. Lalu untuk kekurangan atau keterbatasan dari MySam sendiri, MySam itu tidak mendukung yang namanya transaksi, sehingga kita tidak bisa melakukan yang namanya proses commit atau rollback. Selain itu, MySam juga hanya menggunakan yang namanya table level locking. Artinya ketika ada satu proses menulis data, seluruh tabel akan terkunci sehingga kurang cocok untuk aplikasi yang banyak pengguna. Jadinya ketika menggunakan engine MySam hanya bisa digunakan oleh satu orang dan tidak bisa digunakan dalam satu lingkup developer secara bersamaan. Nah, lalu dari sisi keamanan juga, MyISAM juga kurang tangguh karena jika server mati, data bisa lebih mudah korup dibandingkan dengan menggunakan InnoDB. Oke, sekarang kita akan beralih menggunakan InnoDB. Nah, InnoDB sendiri adalah engine default dari MySQL saat ini. Dia itu lebih modern dibandingkan dengan menggunakan MySam. Untuk mengganti engine, kita harus alter table. Nama dari tabelnya tadi, lalu menggunakan engine sama dengan, nah kita tulis nama engine-nya. Di sini kita menggunakan InnoDB. Tunggu bentar. Nah, engine itu mendukung transaksi penuh dengan prinsip ACID dibandingkan dengan MySam tadi yang tidak mendukung konsep transaksi. Di sini itu mendukung secara penuh, sehingga data itu lebih konsisten dan aman.
InnoDB juga mendukung yang namanya foreign key, sehingga relasi antar tabel bisa dijaga secara otomatis. Keunggulan lainnya dari InnoDB menggunakan yang namanya row level locking, artinya hanya baris yang sedang diproses yang akan terkunci, sehingga lebih efisien untuk aplikasi dengan banyak pengguna sekaligus. Berbeda dengan MySem tadi yang menggunakan yang namanya table level locking, ketika diproses satu table akan terkunci. Kalau di InnoDB hanya row yang digunakan saja yang akan terkunci. Lalu dari sisi keamanan dari InnoDB memiliki yang namanya crash recovery, sehingga lebih tahan terhadap kerusakan data ketika server mengalami kegagalan. Nah, berbeda dengan MySem, InnoDB tidak menyimpan jumlah baris tabel itu dalam metadata, sehingga ketika kita menggunakan count bintang tadi, InnoDB harus menghitung baris satu persatu yang menyebabkan hitungannya itu lebih lambat daripada engine MySem. Kita akan coba menghitung select count from job, tapi menggunakan engine InnoDB setelah proses penggantian engine ini berhasil. Oke, sudah berhasil di sini. Sekarang kita tinggal select count bintang from job. Nah, karena kita menggunakan InnoDB, di sini dia memerlukan sedikit waktu untuk menghitung baris per baris. Beda dengan MySem yang menggunakan metadata tadi, sehingga hanya menghitung atau mengeluarkan jumlah row terakhir. Kalau di InnoDB, dia harus menghitung satu. Sehingga di sini, untuk jumlah data yang sama, waktu yang diperlukan itu berbeda. MySem hanya memerlukan waktu 0,000 second, sedangkan InnoDB memerlukan waktu 12 detik 6,669. Untuk kesimpulannya sendiri dari kedua engine ini, MySem itu lebih cocok untuk aplikasi yang lebih fokus pada kecepatan membaca data dan juga tidak membutuhkan transaksi, misalnya sistem logging atau data warehouse yang sederhana. Sedangkan InnoDB lebih cocok untuk aplikasi nyata yang membutuhkan transaksi, integritas data, dan digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan, seperti e-commerce, sistem keuangan, atau sistem stok barang. Jadi penggunaan engine itu tergantung pada kebutuhan aplikasi yang sedang kita bangun. Baik, untuk selanjutnya yaitu penggunaan trigger dan counter table untuk menghitung jumlah data. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Ryan terkait penggunaan engine InnoDB dan MyItem untuk menghitung jumlah data yang ada. Dan seharusnya kalian sudah paham bagaimana penggunaan InnoDB dan MyItem terhadap penghitungan data dari kecepatan dan penjelasan masing-masing engine tersebut. Nah, kali ini kita akan menggunakan yang namanya trigger dan counter table. Oke, untuk menjelaskan lebih lanjut, mungkin kita akan sambil mempraktekannya. Pertama, kita lihat database yang telah dibuat. Oke, kita menggunakan database job skill ini ya. Karena data yang digunakan di sini juga mirip seperti yang dijelaskan oleh teman saya Ryan. Kita use job skill. Oke, kita lanjut masuk ke bagian table-tablenya. Jadi seperti yang kujelaskan sebelumnya, di sini menggunakan yang namanya counter table. Counter table ini apa? Jadi di counter table itu nanti terdapat satu row saja yang bertugas untuk menghitung jumlah semua row yang ada di table yang kita gunakan untuk insert data. Kita lihat show tables. Oke, terdapat dua table utama di sini yaitu counters dan job skill TB. Nah, di table job skill TB itu nanti kita melakukan insert data yang mana trigger nanti itu berfungsi ketika data di insert
maka jumlah baris yang tercatat di table counters itu juga bertambah. Misalnya kita menginputkan satu data, maka jumlah barisnya juga bertambah satu. Sebelumnya kita lihat dulu. Nah, di sini bisa dilihat jika hanya terdapat satu row saja di table counters ini. Sedangkan di table job skill itu terdapat hampir 11 juta lebih. Kita lihat isi dari table counters ini ya, dan table job skill. Job skill terlebih dahulu mungkin. Di sini terdapat dua kolom, yaitu job link dan job skill. Untuk counter sendiri, terdapat dua kolom juga, yaitu name dan kolom CNT, atau kita baca counter saja. Mari kita coba lihat terlebih dahulu di table counters ini. Sebelumnya sudah saya sesuaikan isinya, yaitu dengan yang ada di table job skill TB. Select from counters. Bisa dilihat ini jumlah data aslinya, yaitu 11.667.431 ya. Nah, sebelumnya triggernya sudah saya buat, jadi mungkin kodenya ada di gambar berikut. Nah, fungsinya yaitu ketika kita menginsertkan data ke table job skill TB, maka di table counters di bagian kolom CNT itu datanya akan terupdate, yaitu menambah satu data. Mari kita coba dahulu triggernya. Kita coba insert. Oke, sudah masuk ya. Nah, coba kita lihat lagi jumlah data di table counters apakah berubah. Ya, berubah bukan? Yang awalnya 11.667.431 bertambah 1 menjadi 11.667.432. Oke, di situ penjelasan terkait triggernya. Nah, mungkin kalian bingung, kenapa menggunakan trigger seperti ini untuk mengupdate table counters? Ya juga, mengapa kita menggunakan table counters ini? Nah, tujuannya adalah supaya kita bisa menggunakan engine InnoDB ini, tapi ketika melakukan perhitungan data, itu tidak mencapai waktu yang sangat lama. Jadi, konsepnya, dia itu mirip seperti engine MyISM yang menyimpan jumlah record atau barisnya itu di metadata. Nah, seperti itu. Di sini konsepnya dia menyimpan record atau jumlah barisnya di kolom CNT di tabel counters. Makanya yang perlu kita lakukan adalah cukup select CNT from counters where, karena di sini namanya hanya items total ya, kita beri nama items total yang ada di sini. Bisa dilihat, walaupun menggunakan engine InnoDB, di sini datanya 0,00 sekian. Mungkin jika kalian tidak percaya, kita coba lihat engine yang ada di table ini. Bisa dilihat kita menggunakan InnoDB. Karena penggunaan counter table tadi yang hanya membaca satu row, maka kita bisa tahu jumlah baris yang ada di tabel job skill itu ada berapa tanpa membutuhkan waktu yang sangat lama. Mungkin untuk lebih spesifik kita bisa atur seperti ini untuk melihat spesifik waktunya ya.
Set 6 juga. Kita coba select dulu. Oh, ada double ini ya. Set erasnya sudah masih ada error. Oh, kita belum memberikan titik koma ya. Oke, sudah. Sini kita langsung coba lihat berapa waktu yang ada dari operasi select ini. Kita gunakan timestamp as exact time-nya ya. Ya, bisa kita lihat yaitu 0,0039. Jadi walaupun menggunakan InnoDB, kita bisa mendapatkan waktu yang sangat singkat seperti ini dengan mengandalkan counter table. Jadi itu cara cerdik menggunakan InnoDB tanpa memerlukan waktu yang lama untuk melakukan counting jumlah data. Baiklah, itu tadi pembahasan dari perhitungan data menggunakan engine InnoDB, MyISM, serta menggunakan trigger. Kesimpulannya, kalian bisa menggunakan teknik apapun sesuai dengan kebutuhan kalian, maupun InnoDB ataupun MyISM, bahkan jika menggunakan trigger. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, silakan masukkan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.